Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di Masjid Agung Jawa Tengah MAJT ya. Jadi Grand Mosque of Central Java begitu di Kota Semarang, Semarang City. Dan saat ini pada siang hari ya pemirsa, atau pagi menjelang siang ya, waktu menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah cuacanya sangat cerah begitu, dengan cahaya matahari yang lumayan terik begitu. Nah, saya setelah ini akan mengajak pemirsa untuk naik ke atas menara masjid ini pemirsa ya, Masjid Agung Semarang ini yang bernama Masjid Al-Husna ya. Masjid Al-Husna ini berasal dari kata Asmaul Husna ya, nama-nama Allah begitu. Nah, tinggi menara Al-Husna ini adalah 99 meter ya. Dibuat 99 meter yang secara filosofis adalah jumlah dari Asmaul Husna itu sendiri, nama-nama Allah begitu pemirsa. Nah, setelah ini nanti pemirsa akan saya ajak masuk ke dalam begitu ya, membeli tiket. Kemudian di lantai 19 begitu ada tempat untuk ru'yatul hilal begitu, ada alat-alat optik ya, terutama teleskop yang berasal dari Observatorium Bosca di Bandung, Jawa Barat begitu. Kemudian di lantai 2 dan 3 ada museum begitu pemirsa ya. Ada museum perkembangan Islam di Jawa Tengah begitu. Nah, lokasi masjidnya di sini pemirsa. Tadi saya sudah membuatkan video untuk pemirsa ya. Lokasi masjid ini berada di Jalan Gajah Raya begitu, di Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayamsari ya kalau tidak salah ya, di Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Nah, tadi sekali lagi mohon maaf karena memang sudah waktunya tutup begitu masjidnya setelah sholat subuh karena mau dibersihkan, sehingga tadi saya tidak sampai membuat video masuk ke dalam lokasi sholat begitu ya. Di dalam ada mimbar, kemudian ada tongkat begitu untuk khutbah ya, untuk khotib begitu ketika menyampaikan khutbah, baik itu khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, yang merupakan pemberian dari Raja Brunei Darussalam yaitu Sultan Hasan Al-Bolkiah begitu. Nah, dan pemirsa bisa saksikan ya, ini masjidnya di sini dengan payung yang menyerupai di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, kembali ke menara ini pemirsa ya, bahwa ini adalah denahnya ya pemirsa ya. Ini denah Masjid Agung Jawa Tengah begitu ya. Nah, saya tidak akan bacakan, pemirsa lihat sendiri ya. Nah, denahnya ini pemirsa ya. Oke. Dan halamannya sangat luas sekali. Lokasi ini dulunya adalah persawahan ya. Jadi lahan pertanian begitu, yang saat ini menjadi masjid yang merupakan selain tempat ibadah, ini juga bisa dikatakan sebagai tempat wisata religi begitu di Kota Semarang ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya ajak masuk pemirsa ya. Nah, ini pemirsa, nuwun sewu Bu. Ini ada ibu-ibu pemirsa yang sedang latihan ya. Al-Husna Tower ya. Jadi menara Al-Husna pemirsa ya. Lantai 1 adalah lokasi pembelian tiket box. Kemudian lantai 2 dan 3 ada Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah ya, atau The Central Java Museum of Islamic Development begitu. Kemudian di lantai 18 itu ada kafe. Kemudian di lantai 19 ya, ini ada 19 lantai, ada menara pandang Lookout Tower begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu saya ajak segera masuk ya pemirsa. Nah, nun sewu Bu. Nah, ini pemirsa tempatnya, kita melalui tangga seperti ini ya, undak-undakan begitu. Nah, oke, ini pintu. Nah pemirsa, sekarang kita masuk ke dalam menara, kemudian naik ke atas ke lantai 19 di ketinggian 99 meter di Menara Al-Husna Masjid Agung Kota Semarang ini. Nah, kita masuk kemudian menghadap kanan. Ini ada loket tiket pemirsa ya.
pemirsa yang mau naik ke atas menara ini, tiketnya adalah Rp10.000 yang dibuka mulai pukul 8.00 pagi hari sampai pukul 20.30 ya, atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ya, Kota Semarang. Dan ini pemirsa, nah kita beli tiket dulu Rp10.000. Tiketnya seperti ini, non sewu Mbak nggih. Nah, tiketnya seperti ini pemirsa, Rp10.000. Nah, kita bawa ke sini ya. Kemudian kita masuk ke dalam lift. Permisi, Mas. Nah, seperti ini. Nah, oke, terus masuk ke dalam lift ini ya. Nah, kita berada di dalam lift pemirsa, menuju ke lantai 19 ya. Ini di lantai 3 masih, terus ke atas ya. Nah, langsung di lantai 18 ya. Luar biasa. Kalau lantai-lantai di tengah itu ruangan-ruangan yang barangkali sifatnya private ya, tidak untuk umum, jadi not for public begitu. Jadi kita ke tempat ruang yang ditentukan ya, yaitu ke lantai 19. Di situ ada, nah ini, assalamualaikum. Nah, ini pemirsa, kita sudah berada di lantai 19 pemirsa ya, bukan COVID-19 ya pemirsa ya, sudah lewat itu. Nah, lantai 19. Nun sewu Bu. Ini ada apa di sini yang bisa dijelaskan ke pemirsa ini? Mbak Yuli ada. Oh, Mbak Yuli. Iya, saya asli mriki jenengan? Asli Bapak. Oh, asli Semarang pemirsa. Ten mriki ada apa aja Bu? Di sini ada apa? Wonten napa mawon? Ini Menara Al Husna. Nggih. Namanya Menara Al Husna, tinggi 99 meter sesuai bilangan Asmaul Husna itu sendiri. CWW. Oh. Terus di lantai 19 ini isinya? Lantai 19 itu termasuk menara pandang. Jadi fungsinya untuk memandang wilayah Kota Semarang dari atas, dari ketinggian. Luar biasa pemirsa. Seperti di Monas, kalau Monas lihat pemandangan Kota Jakarta. Oh iya. Nah, ini Menara Al Husna yang dilihat pemandangan Kota Semarang. Oke. Ada teropongnya juga. Ada teropong juga itu nanti ya. Kalau ini mobil Pak, khusus. Oh. Ya, kalau yang di luar itu untuk pengunjung bisa lihat teropong itu. Yang di luar biasa. Oh, yang di luar. Oke, nanti bisa pakai koin. Ya. Oh, pakai gitu. Koin nanti bisa punya tukar koin dulu. Oke, saya lihat pandang lihat dulu. Pemandangan dulu. Oke, pemirsa, saya ajak melihat pemandangan panorama Kota Semarang, Jawa Tengah dari lantai 19 Menara Al Husna di Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Kota Semarang. Oke, luar biasa pemirsa. Nah, ini pemirsa, kita lihat dari atas, luar biasa ya, pemandangan Kota Semarang pemirsa. Nah, ini ya, luar biasa ya. Oke. Nah, ini masjidnya dari atas pemirsa ya, Masjid Agung Semarang begitu, Jawa Tengah. Nah, di sana ada perumahan ya. Ini pemandangan Kota Semarang dari atas pemirsa ya. Itu ada apa itu? Kilang minyak apa itu? Terus ada pembangkit listrik sepertinya di sana, tenaga uap. Mungkin juga bisa kelihatan dari sini ya, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dan Pelabuhan Tanjung Mas begitu. Nah, ini ada teropong pemirsa ya. Nah, luar biasa ya, Kota Semarang ya. Dari atas ini itu ada jalan tol ya. Ya, kalau untuk apa namanya jalan-jalan nanti pemirsa ya, saya ajak jalan-jalan di jalanan Kota Semarang. Sekarang kita lihat dulu pemandangan Kota Semarang dari atas, luar biasa. Pulau Jawa sangat padat sekali ya, kalau bahasanya itu jejel real begitu. Maka dulu ketika pada masa Pak Harto menjadi presiden itu ada program transmigrasi ya, yang mana transmigrasi itu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Karena di Jawa ini cukup padat sekali. Lihat pemirsa,
hampir tidak ada space ini, lahan ini kan. Nah, itu jalan tol itu pemirsa ya. Saya tidak begitu hafal kalau kota Semarang ini. Kalau lewat sering ya, apalagi kalau jalur darat misalnya ke Jakarta itu hanya dilewati aja oleh saya kota Semarang ini. Namun tidak sampai kemudian turun, kemudian ngopi-ngopi begitu pemirsa ya. Nah, beda dengan kota-kota yang lain ya, kayak Surabaya, kemudian Jogja, Solo, Jakarta itu ya lumayan hafal begitu. Nah, kalau kota Semarang ini saya tidak hafal ini secara rute begitu ya. Nah, luar biasa pemirsa, pemandangan dari atas ini di ketinggian 99 meter ya. Nah, ini ruangan tadi ini pemirsa. Lah, ini pemirsa bisa saksikan seperti ini pemandangan kota Semarang dari atas ya. Nah, luar biasa ya, padat sekali. Semarang ini adalah kota terbesar di Indonesia. Nomor berapa ya? Nomor 1 itu Jakarta pemirsa ya. Kemudian nomor 2 Surabaya ya, Jawa Timur. Nomor 3 itu Medan, Sumatera Utara. Nomor 4 itu Bandung, Jawa Barat. Nah, nomor 5 ini Semarang, Jawa Tengah ya. Kalau nomor 6 itu mana? Makassar ya, Sulawesi Selatan ya. Dulu namanya Ujung Pandang. Sebelumnya juga Makassar, kembali lagi begitu. Sekarang menjadi Makassar ya. Ini luar biasa ya. Nah, pemandangan kota Semarang dari Menara Al-Husna di Masjid Agung Semarang di ketinggian 99 meter. Lokasi saya berdiri ini adalah lantai 19 ya. Luar biasa ya. Seperti ini, cuaca cerah begitu. Ini kalau saya ajak pemirsa untuk keliling kota Semarang lumayan capek juga ini, karena luas sekali ini pemirsa ya. Semarang ini lokasinya berada di pinggir laut pemirsa ya, di pinggir pantai begitu. Apalagi di Semarang yang bagian utara itu sering terjadi banjir rob begitu. Jadi yang diakibatkan air pasang laut ya. Termasuk di stasiun kereta api Tawang itu seringkali tergenang air khususnya ketika musim penghujan ya. Ditambah air rob dari laut yang tumpah begitu ya, tsunami kecil begitu ya. Nah, makanya dulu sempat ada wacana untuk memindahkan ibu kota provinsi Jawa Tengah ya, yaitu wacananya yaitu ke Kabupaten Kendal waktu itu ya. Ada juga usulan di kota Surakarta atau kota Solo ya pemirsa. Nah, seperti ini ya. Ini ada teropong pemirsa ya. Ini untuk melihat teropong ini menggunakan koin pemirsa ya. Nah, nanti aja ini ya. Ini koinnya Rp1.000 ya. Durasinya 1,5 menit. Koinnya koin 1000-an ini ya. Nah, koin 1000 ya. Yang gambar apa itu? Gedung sate itu pemirsa ya. Termasuk yang terbaru itu gambar apa itu? Nah, Rp1.000 intinya. Nah, ini seperti ini, saya ulang lagi, saya ajak muter pemandangan kota Semarang dari atas ya. Itu ada sungai itu pemirsa ya. Nah, luar biasa. Sangat, di sana laut pemirsa. Ya, ini Semarang Utara. Karena kalau bicara Semarang dekat pantai ini hawa udaranya memang panas, ya. Oke. Luar biasa bagus sekali ya. Dan sekali lagi pemirsa, ini kita menikmati kota Semarang dari atas ya, dari menara masjid di ketinggian 99 meter, Menara Al-Husna. Agak sini pemirsa bisa saksikan ya. Di sana adalah laut pemirsa ya, pelabuhan Tanjung Mas ya, pelabuhan di kota Semarang ya. Kalau di Jakarta ada Tanjung Priok, di Surabaya ada Tanjung Perak, di Jawa Tengah di Semarang ini ada Tanjung Mas begitu. Itu kelihatan di sana ada kilang minyak Pertamina, ada juga PLTU di sana ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini pemirsa, sungai yang pemirsa saksikan ini, di sana ini ada sungai ini banjir Kanal Timur ya, di mana air-air ya supaya tidak terjadi banjir itu dialirkan ke situ dan langsung mengalir ke laut begitu. Nah,
Terus di seberang sana nggak begitu kelihatan pemirsa ya, itu ada Bandar Udara Ahmad Yani ya, yang kemarin adalah bandara internasional, sekarang menjadi bandara domestik begitu. Bandara Ahmad Yani ya, Ahmad Yani adalah nama pahlawan revolusi. Nah di sana adalah pusat kota Semarang ya, itu ada kantor gubernur Jawa Tengah begitu, kemudian ada Simpang 5 kota Semarang, kemudian ada tempat-tempat yang saya kira pemirsa kalau ke kota Semarang tidak boleh dilewatkan ya, Lawang Sewu, Kota Tua, kemudian juga apa namanya tempat-tempat perbelanjaan tentunya yang bisa menjadi oleh-oleh begitu di sini ya pemirsa ya. Luar biasa sekali lagi, kota Semarang sangat luas sekali pemirsa ya. Ini dari atas ini. Nah, dan hawa udaranya memang panas ya, karena di pinggir pantai, di pinggir laut begitu ya, sama dengan Surabaya, sama juga dengan Jakarta ini. Pemirsa, ini tempatnya ini. Jadi pemirsa kalau ingin melihat kota Semarang dari atas ya, silakan datang di Menara Al-Husna di Masjid Agung Semarang ini ya. Pemirsa, walaupun ini menara masjid begitu, Anda misalnya yang non muslim juga tidak apa-apa kalau hanya di menara sini untuk melihat kota Semarang dari atas, karena ini sangat tinggi sekali begitu, luar biasa ya. Dan sekali lagi diperlihatkan dari sini mungkin. Nah pemirsa, nah saya lihatkan dari atas. Nah ini pemirsa pemandangannya ya, begitu. Ini ada teropong-teropong tadi ya dari berbagai sisi begitu. Nah ya, ini begitu. Nah luar biasa. Kemudian ini ya, kita menghadap ke Pelabuhan Tanjung Mas begitu. Ada PLTU, ada kilang Pertamina di sana. Nah oke. Nah pemirsa, saya cukupkan video saya dari ketinggian 99 meter ya, di Menara Al-Husna untuk melihat panorama kemudian pemandangan ya, kota Semarang dari atas. Sekarang saya ajak turun ke lantai 3 dan lantai 2 di menara ini untuk mengunjungi museum ya di Menara Masjid Agung Kota Semarang ini. Mari pemirsa ikut saya. Nah, permisi Mbak. Matur suwun, terima kasih, syukron, thank you. Sama, sukses selalu. Amin, sama-sama. Nggih. LUTFI ya, tanpa H. Bung Lutfi. Nggih. Ini ke museum ya. Nggih. Nanti turunnya bisa lewat tangga. Ya, kita ke lantai 3 pemirsa. Terima kasih atas Terima kasih, sama-sama. Nah, saya berada di dalam lift ya. Kita turun menuju ke lantai 3 dari lantai 19 ya. Luar biasa tinggi, 99 meter pemirsa. Nah, kita akan melihat Museum Perkembangan Islam ya di Jawa Tengah begitu ya. Nah, videonya agak panjang, semoga menjadi wawasan, pengetahuan, edukasi untuk pemirsa. Cukup lama loh ini di dalam lift ini, karena sangat tinggi sekali. Dari lantai 19 kita ke lantai 3 ini ya, Semarang ya. Nah ini pemirsa, kita sudah sampai di lantai 3. Ini ada Museum Perkembangan Islam ya di Jawa Tengah ya. Ulama dan santri ya. Kaum ulama dan santri tidak saja berperan di dalam pengajaran agama dan pengembangan kebudayaan, tetapi juga di dalam menentang penjajahan. Di bidang pengajaran, ulama meneruskan tradisi syiar turun-temurun dari para wali, berguru nyantri, lulus, melanjutkan pengembaraan dan menetap di suatu komunitas masyarakat untuk menyampaikan ajaran agama. Selanjutnya, mereka berupaya mendirikan tempat ibadah dan pengajaran agama untuk para santri atau pesantren. Pada zaman kolonial atau penjajahan, pesantren juga terbukti menjadi kawah condro dimuko bagi penempaan semangat nasionalisme. Sistem pendidikan yang diterapkan juga banyak dipengaruhi oleh rasa penolakan
terhadap sistem pendidikan kalau kaum kolonialis. Pada masa perang kemerdekaan, para santri mengambil peran sebagai pejuang yang tergabung di dalam Laskar Hizbullah Sabilillah. Nah ini pemirsa, ini perkembangan Islam di Jawa Tengah ya. Jadi kita tahu di Jawa Tengah ini ada Kabupaten Demak ya, yang mana dulu adalah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Kalau di Indonesia itu Samudra Pasai yang didirikan Raden Patah ya, dengan gelar Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo. Nah ini pemirsa, ini masjid-masjid di Indonesia ya pemirsa. Ini fotonya aja ya. Ada di Bandung, kemudian Jakarta, kemudian di Palembang, di Surabaya, Malang, dan seterusnya lah. Ini se-Indonesia ini pemirsa, masjid-masjid agung atau masjid jamek. Biasanya kalau kita baca sejarah ya, pada masa Demak itu di masjid itu depannya ada alun-alun ya. Kemudian ada kantor pemerintah, tidak jauh di situ juga ada pasar dan seterusnya. Biasanya begitu. Nah, ini instrumen tembang Jawa ya, terbangan ini pemirsa. Semacam gamelan gitu loh pemirsa. Biasanya kalau melantunkan sholawat, kalimat-kalimat thayyibah itu dengan gamelan seperti ini ya, terutama yang diilhami dari para wali begitu ya. Nah ini pakaian santri, ada kopiah, ada jubah dan seterusnya ya pemirsa. Ini budaya ya. Saya kira kalau dalam Islam itu yang penting menutup aurat begitu ya. Ini ada pedang dari Purbalingga, diyakini pernah digunakan salah seorang prajurit Pangeran Diponegoro ya, atau Raden Mas Ontowiryo. Nah ini ada relief para wali pemirsa. Kita tahu peran para wali ini luar biasa dalam penyebaran Islam begitu ya, khususnya di Pulau Jawa, di Jawa Tengah terutama, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Banten ya. Nah ini kesenian rebana ya. Ini ada gambar-gambar aja di sini pemirsa ya. Nah sistem pendidikan pesantren ini pemirsa nggak akan saya baca. Jadi intinya metode dakwah yang dikembangkan wali itu dengan pendekatan budaya ya. Kemudian sistem pendidikan pesantren ya. Di Jawa Tengah ada pondok pesantren Raudhatul Thalibin ya. Kita ingat Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang, pondok pesantren Maslahul Huda Kajen Pati, Kiai Haji Sal Mahfud almarhum ya. Kemudian 3 model pendidikan pesantren, ada salafiyah, semi modern, dan pesantren modern begitu. Nah ini ada gambar-gambar pesantren di Jawa Tengah ya, pondok pesantren. Kalau pondok itu asramanya pemirsa. Tapi kalau pesantren dari kata santrinya, muridnya ya, peserta didik. Pondok pesantren Pabelan Magelang, Maslahul Huda Kajen Pati, kemudian Meranggen Demak, Leteh Rembang, Tegarjo Magelang ya. Ada Pak Prabowo sekarang di Akmil Magelang beserta para menteri ya. Nah kemudian itu ada budaya kolosal santri ya pemirsa. Nah ini suasana ngaji pada masa dulu ini ya, dengan metode sorokan. Ini foto-foto pemirsa tokoh-tokoh Islam di Jawa Tengah ya. Ada Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, Kiai Haji Maimun Zubair ya, kemudian Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Gofar Ismail, Kiai Haji Abdurrahman Khudori Tegarjo Magelang, Kiai Haji Imam Ja'far ya almarhum. Nah ini ada benda-benda, ini Al-Quran ini pemirsa ya. Ada kitab tafsir juga yang usianya sudah lama sekali, benar-benar sudah kuning begitu ya. Luar biasa karya Kiai Haji Soleh Darat. Nah jadi kitab Fathul Qorib ya pemirsa. Ini kalau Anda tidak pernah mondok tidak tahu itu ya, kitab-kitab itu. Nah ini pemirsa bangunan-bangunan ya. Ini museum pemirsa ya. Museum kan intinya juga ada benda-benda sama foto ya, atau galeri begitu. Seperti di sini. Nah ini Masjid Agung Jawa Tengah tadi pemirsa, sebelum bentuknya seperti sekarang ya. Nah terus ini ada apa ini?
replika Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini juga semacam apa ini namanya? Miniatur ya. Oh, ini masjid pada masa Pak Harto ini pemirsa, yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ya. Nah, oke, saya geser ke sana pemirsa. Ini posisinya di lantai 3 ya, di menara. Nanti kita turun ke lantai 2 ya. Setelah itu selesai. Oh, ini ada peresmian Masjid Agung Jawa Tengah ya. Itu ada Pak Mardianto, Gubernur Jawa Tengah, Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden saat itu. Terus ada ya Arli Mohtar Ngabalin itu. Terus Menteri Agama Maftuh Basuni ya. Itu ada Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi ya. Oke, kita turun di lantai 2 ya. Liftnya sebelah mana ini? Oh ini. Nah, pemirsa kita turun. Semarang ini juga kota perjuangan ya. Kalau Surabaya kota pahlawan. Di sini dulu ada pertempuran 5 hari melawan penjajah. Ya, ada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi itu ada sejarahnya semua itu. Nah ini pemirsa, prasastinya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pembangunan Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah diresmikan pada hari Jumat 28 September 2007. Tepatnya 16 Ramadan 1428 Hijriah oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Haji Mardianto, yang kemudian setelah menjadi gubernur beliau menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan almarhum Muhammad Ma'ruf pada masa periode pertama pemerintahan Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala ya ketika itu ya. Nah, kalau periode kedua Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi ya. Nah, setelah itu pada masa Pak Jokowi Cahyokumolo, kemudian sekarang Pak Tito Karnavian ya. Nah seperti ini periode awal masuknya Islam di tanah Jawa ya. Kemudian pemirsa kalau lihat di sini itu melalui jalur pantai utara ya, karena transportasi waktu itu menggunakan laut, belum ada pesawat terbang atau pesawat udara ya. Melalui Gresik, Tuban, ini Jawa Timur, kemudian Demak, Jepara, ini Jawa Tengah di sini ya. Termasuk di Semarang ini. Nah ini miniatur Menara Kudus pemirsa. Menara Kudus sebagai sarana dakwah oleh Ja'far Shadiq yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Ini kalau melihat arsitekturnya, ini bangunan pura sesungguhnya, yaitu tempat ibadah agama Hindu, karena pada waktu itu di Jawa ini mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Kemudian dengan penyebaran Islam oleh para wali ini, Islam berkembang sampai dengan sekarang ya. Supaya orang-orang yang awalnya memeluk Hindu ketika ke masjid itu familiar dengan bangunan menara masjid yang mirip pura. Jadi ini namanya akulturasi, percampuran dua budaya ya. Jadi secara bangunan begitu antara budaya Islam dengan Hindu begitu. Ini artefak kapal dagang ya pemirsa. Diperkirakan kapal dagang abad ke-16 yang terdampar di pantai Tambak Lorong Semarang tahun 1985. Ini kayunya seperti inilah. Ini saya pegang ini, luar biasa. Nah, ini ada pulau, nah, Pulau Jawa ya, seperti ini peta penyebaran Islam di Jawa waktu itu ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ini koleksi peninggalan Islam ya. Ini ada rempah-rempah pemirsa. Ya, luar biasa. Kalau kita ingat Belanda datang di Indonesia ini kan tujuannya salah satunya untuk mencari ini rempah-rempah ya. Gold yang berarti emas, mencari barang-barang berharga. Kemudian glory, semangat kepahlawanan, dan mereka juga gospel, menyebarkan agama kan begitu ya. Agama mereka maksudnya. Nah, ini para wali tadi pemirsa ya. Nah, ini peninggalan masjid-masjid sejaman dengan para wali. Ini kitab suci Al-Quran ya, sudah lama usianya. Nah ini gambar masjid-masjid ya di Jawa Tengah ya. Ada di Muntilan ya, di Magelang,
Masjid Gogo Dalem Semarang, dan seterusnya ya. Kemudian juga kita tahu kalau di Jawa Tengah ini ada 3 wali songo ya, yaitu ada Sunan Kalijaga, Raden Said, kemudian Sunan Muria putranya Raden Umar Said, dan Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Kalau di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah. Kalau di Jawa Timur ada Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Maghribi, Sunan Ampel Raden Rahmat, kemudian ada Sunan Bonang Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim atau Raden Ainul Yakin, kemudian Sunan Giri ya, Raden Paku begitu ya. Mana lagi? Sudah ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai ini gamelan pemirsa ya. Ning nong ninggong ini Pak Bayan, sego jagung ora doyan, iwak pitik enake. Lah ini ya, gamelan-gamelan kayak Tombo Ati, kemudian Mas Kumambang Mijil. Lah ini pemirsa ya, ini yang dulu digunakan oleh para wali untuk sebagai media dakwah, sarana dakwah begitu ya. Luar biasa penyebaran Islam dengan damai, dengan peace begitu ya, sehingga berkembang sampai dengan sekarang. Oh, ini makam Raden Fatah ini ya, di belakang Masjid Demak. Raden Fatah ini adalah putra Prabu Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit yang terakhir, yang merupakan sultan pertama dari Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Gelarnya Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo, yang kemudian digantikan oleh putranya Pati Unus dan Sultan Trenggono, dan seterusnya. Nanti Kerajaan Pajang, Mataram, Islam panjang kalau saya jelaskan. Nah, seperti ini. Ini ada relief-relief ya tadi pemirsa. Nah, ini kayak ada unsur Tionghoanya ini, kayak barongsai, ini ular apa-apa ini. Nah, ini ada menara, ini sepertinya mihrab, ini mimbar masjid. Oh, mimbar masjid Terboyo Semarang, Sunan Terboyo. Terboyo itu kan nama terminal lalu di Semarang. Menetap dan melakukan syiar agama Islam di pesisir kota Semarang, berfungsi sebagai sarana dakwah. Sekali lagi pemirsa, ini museum ini berada di lantai 3 dan 2 ya, di Menara Al Husna di Masjid Agung Kota Semarang. Silakan pemirsa yang di Semarang untuk berkunjung ke sini supaya tahu begitu ya. Nah, ini ada tradisi-tradisi, budaya-budaya yang kemudian diakulturasikan oleh para wali. Ya, oke, pemirsa, kita turun ya, dan sudah selesai begitu. Hanya ada di 2 lantai ya. Nah, kita turun lagi liftnya. Oke. Nah, jadi mengetahui sejarah itu sangat penting sekali, karena dengan tahu sejarah ya, maka kita bisa merencanakan ke depan, karena kita tahu asal usul, asal muasal. Nah, pemirsa, demikian video saya dari Menara Al Husna Masjid Agung Kota Semarang. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.